Tidak ada yang luruskan, maka pasti Allah akan meratakan cobaan. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya, di prinsip dasarnya. Namun jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan untukku atas kalian. Berdirilah untuk sholat, dirikanlah selalu sholat, dan semoga Allah merahmati kalian. Jadi kita lihat di sini bagaimana khutbahnya yang luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara khutbah-khutbah yang beliau sampaikan yang masyhur adalah, tapi ini setelah beliau jadi imam ya, jadi pemimpin. Dan kita juga perlu tahu ikhwah, ini mungkin yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin ya. Pemimpin negara dia di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, nanti kita lihat semua kisah-kisahnya. Itu memang yang jadi raja pada saat itu mereka adalah imam masjid jami'. Jadi semestinya presiden kita itu kalau mau ikutin hukum Islam itu jadi imam di Istiqlal 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua yang mesti diketahui adalah bahwasanya mereka memang selalu khutbah Jumat. Dan ini juga saya sekalian ingatkan masjid-masjid kita, sebenarnya tidak harus terlalu banyak khatib di masjid. Karena memang dalam Islam itu selama Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun khatib Jumat, tidak pernah diganti. Ya, kecuali memang dalam peperangan lagi keluar, Nabi SAW tidak pernah digantikan khutbah Jumat. Umar juga begitu, Utsman juga begitu. Jadi mereka punya kewajiban, makanya mereka harus alim, faham hukum agama. Mereka menyampaikan, menggabungkan antara kecemasan dan harapan. Artinya selalu cemas, jangan sampai azabnya Allah datang nih kalau saya berbuat dosa, dan selalu punya harapan besar, pasti Allah terima amal solehnya. Selalu memohon kepada Allah tanpa kenal jenuh. Maka berlombalah mendahului ajal kalian yang masih tersisa waktunya sebelum ia habis, sehingga ia mengembalikan kalian pada perbuatan buruk kalian. Artinya kalau kalian tidak beramal soleh pasti kalian akan berbuat buruk, otomatis. Orang kalau tidak berbuat baik pasti berbuat buruk, tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada gabungan antara keduanya. Maka berarti baik atau buruk. Kalau kalian tidak berbuat baik maka kalian akan berbuat buruk, dan kalau ajal kalian datang kalian akan menyesal. Sesungguhnya suatu kaum menyerahkan ajal mereka kepada orang lain dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Sayang sekali beliau bilang, banyak sekali orang gitu kan yang menyerahkan hidupnya, serang orang, ribut, ya, menyerang orang lain, menyusahkan orang lain, tapi seakan-akan gampang membunuh orang, tapi dia lupa dia pun akan mati ajalnya. Kata beliau, saya sarankan jangan kalian meniru mereka. Bersegeralah, selamatkan diri kalian karena di belakang kalian ada pemburu, para malaikat yang bergerak gesit dan urusannya pun sangat cepat pada saat mencabut ruh. Gitu kan? Jadi ini wasiat yang luar biasa dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar selalu menaruh ada jubah di atas kepalanya, itu justru karena malu kalau kepalanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada tingkat itu malunya dengan Allah. Kata para ulama menanggapi kisah ini atau penyampaian ini, kalau kepalanya saja rambutnya dia malu dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, malu dengan Allah rasa malunya, maka bagaimana kalau dia bermaksiat kepada Allah? Abu Bakar tidak pernah melakukan hal tersebut. Disebutkan Abu Bakar biasa memerah susu, ikhwas sekalian. Jadi Abu Bakar sebelum jadi khalifah suka memerah susu bagi anak-anak kecil tetangga-tetangga rumahnya. Tetangganya berkata, sungguh anak-anak kecil bilang, sudah nggak ada lagi yang perahkan kami susu. Lalu Abu Bakar mendekati mereka sambil berkata, pasti ada yang perahkan, dan saya demi Allah tidak akan mengubah perilaku saya yang baik sebelum saya jadi khalifah, setelah saya jadi khalifah tetap saya akan lakukan. Maka Abu Bakar pun mendatangi anak kecil yang ngomong sambil berkata, kamu mau susu yang berbuih atau susu yang tidak berbuih? Maka anak itu kadang-kadang mengatakan pada satu hari mengatakan yang berbuih, hari besoknya dia mengatakan tidak berbuih, dan Abu Bakar terus memerahkan susu kepada mereka sampai beliau meninggal radhiyallahu anhu. Jadi memerah susu untuk tetangganya, yaitu pada saat beliau menjadi khalifah. Dan ini luar biasa. Umar berkata, satu waktu juga aku selalu mendatangi rumah seorang janda dan berusaha untuk berbuat baik pada janda tersebut. Setiap hari aku datang, aku selalu didahului oleh seseorang. Pasti kalau aku mau datang, mau siapin makan, sudah ada makanannya. Mau bersihin rumahnya, sudah ada bersihin rumahnya. Mau masakin, sudah masak, ada orang masak. Dia terus telusuri, dan dia tanya orang yang punya rumah, siapa itu yang datang mengurus anda? Orang yang punya rumah bilang, saya nggak tahu, janda buta matanya. Ada seseorang sering datang. Lalu Umar satu waktu sembunyi-sembunyi ingin mencari tahu, dia datang lebih cepat, ternyata dia temukan Abu Bakar yang melakukannya. Maka dia mengatakan, oh ternyata kamu orangnya wahai Abu Bakar. Sungguh wahai Abu Bakar, kau akan meletihkan orang-orang yang datang setelahmu. Maksudnya khalifah yang datang setelahmu akan sulit mengikutimu, gitu kan, karena luar biasa perbuatannya. Kemudian Abu Bakar juga pernah waktu mengutus pasukan, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi dan juga ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, ya, dengan sanad yang hasan bahwasanya Sa'id bin Musayyib
Seorang tabi'in berkata ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim bala pasukan tentara ke Syam, dia mengangkat Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As dan Syurahbil bin Hasanah sebagai panglima perang, dan mereka semua bertiga mengendarai kuda, sementara Abu Bakar waktu itu jadi khalifah berjalan kaki di samping kuda-kuda mereka. Lalu mereka bertiga berkata, Abu Bakar mengantar sampai ke Thaniyatil Wada, tempat pintu keluarnya Madinah. Maka mereka berkata, wahai khalifah Rasulullah, Anda berjalan kaki sementara kami berkendaraan. Maka Abu Bakar menjawab, sesungguhnya aku berharap pahala dari Allah karena langkah-langkahku di jalan Allah. Ya, bagaimana bisa, ini luar biasa. Kadang-kadang kita bandingkan kalau dengan presiden kita sekarang, dia mau lewat, dikosongin jalan, dipinggirin orang, gitu kan? Disuruh pindah semua demi untuk dia. Apa haknya? Dari mana haknya dia melakukan hal tersebut? Abu Bakar jalan di sebelah kuda pasukan yang dia kirim dan jalan kaki bersama mereka. Dia jalan kaki dan dia tidak mau menggunakan kendaraan. Bukan cuma mendahului mereka ya, bukan cuma menyuruh mereka pindah, tapi malah Abu Bakar jalan di sebelahnya. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan Abu Bakar berkata, aku ingin agar langkah-langkahku ini walaupun aku tidak hadir bersama kalian di medan perang, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, setiap langkah di jalan Allah akan diberikan 1000 pahala, dihapuskan 1000 dosa dan diangkatkan 1000 derajat di surga nanti. Keadilan Abu Bakar radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya Abu Bakar oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih riwayat ya, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dengan sanad yang sahih, bahwasanya Aisyah berkata, ayahku Abu Bakar membagi fai. Fai ini ikhwas sekalian, pendapatan negara. Jadi ini kita perlu kita tahu juga, di dalam Islam itu kalau ada berdiri negara Islam dan ada pendapatan negara itu dibagi rata kepada masyarakat. Memang sudah begitu hukum Islam. Jadi sebenarnya dalam Islam itu tidak ada pajak sebenarnya, gitu kan? Kita kan sekarang malah diambil pajak dan diambil dari pendapatan masyarakat lalu dibayarkan ke negara. Semestinya yang dilakukan dalam hukum Islam, kalau hukum Islam ya negara Islam, maka bukan pajak tetapi yang ada adalah fai, pendapatan negara dihitung oleh negara, dan paling banyak terjadi dari jihad memang, dari harta rampasan perang diberikan, dan juga penjualan produk-produk dari ekonomi negara, kemudian dihitung, dikeluarkan kebutuhan negara pada saat itu, lalu sisanya dibagi rata kepada masyarakat. Dan Abu Bakar kata Aisyah radhiyallahu anha membagi rata fai. Kalau di tahun pertama beliau memberikan kepada setiap hamba sahaya 10 bagian. Ya, di sini tidak disebutkan 10 dirham atau 10 dinar, intinya dibagi 10, dan diberikan juga kepada orang yang bebas 10, wanita 10, laki-laki 10, dan di tahun kedua beliau memberikan masing-masing 20 tanpa membedakan satu sama yang lainnya. Jadi Abu Bakar di sini membagi rata dengan keadilannya.